mengalami yang namanya merasa kegalauan atau mengalami rasanya ketidakmampuan tuh nggak ada, karena memang tiap bisnis itu ada karakternya, kita harus paham seperti itu. Nah sekarang apa sih yang merupakan keunikan dari bisnis network itu, bisnis jaringan ya? Pertama, bahwa dasar unsur dari bisnis ini adalah tujuannya kita membangun sebuah jaringan customer yang terduplikasi ya. Jadi yang namanya customer itu adalah bagian dari setiap unit bisnis. Enggak hanya bisnis jaringan, ya teman-teman ya. Mau dia bisnis buka restoran, mau perbankan, mau dia investasi saham, mau industri properti, semua membutuhkan customer. Itu adalah dasar prinsip hidup dari sebuah bisnis nyata. Kecuali bisnis non nyata ya bisnis abal-abal ya, itu beda ya. Artinya memakai uang orang untuk digulung-gulung dan sebagainya. Kalau bisnis nyata itu adalah membangun customer tetap. Tapi bedanya kalau kita di sini adalah membangun customer yang terduplikasi, yaitu customer yang melakukan hal-hal yang sama seperti kita, namanya duplikasi. Makanya kita sendiri harus melakukan hal yang benar ya. Kalau kita melakukan hal yang benar, kita bisa duplikasi cara yang benar. Kalau kita sendiri udah mindsetnya salah, cara kerjanya salah, kita nggak akan bisa duplikasi yang benar, dan jadinya nggak akan terjadi duplikasi ya. Nah intinya di bisnis jaringan adalah jaringannya harus besar teman-teman. Itulah kuncinya di sana. Nah, jaringan yang besar ini harus jaringan yang modelnya terduplikasi, yang memakai sistem. Itu dasarnya. Jadi, kalau orang bilang, saya nggak mau masuk namanya, misalnya contohnya kita sebut ini MLM. Nanti saya kasih gambaran lagi kepada teman sebenarnya dasar perbedaannya di mana. Nggak mau masuk bisnis MLM, nanti saya suruh cari-cari orang. Sekarang saya tanya, di bisnis apa sih yang nggak ada customernya? Nggak ada Bapak Ibu. Justru di bisnis ini kita dimudahkan karena kita nggak perlu cari customer sendiri. Coba kalau kita yang harus seumur hidup cari customer sendirian, berapa lama dan betapa capeknya kita lakukan itu. Justru di bisnis ini kita membangun jaringan tapi dengan cara kebersamaan. Seperti itu. Itu udah poin pertama kelebihan dari bisnis ini. Coba aja kita buka toko. Ya kita yang cari sendiri. Kalau tokonya tutup, ya hilang sudah, nggak ada lagi transaksi bisnis, nggak ada. Tapi beda di sini, kitanya berhenti, kitanya lagi tutup, ya tetap aja dari yang lain ada, karena yang lain masih buka. Ya, itu dasarnya dulu. Yang kedua, banyak orang sering bertanya, memikirkan harga di bisnis ini. Katanya bisnis MLM produknya mahal, uangnya habis buat bayar distributor. Teman-teman, saya tanya sekali lagi, di bisnis apakah yang tidak ada profitnya dibagi kepada distributor? Saya kan dagang nih, saya importing. Saya dari import sendiri barang saya taruh yang namanya Gramedia zaman dulu. Kalau saya kasih modal 100, dia aja jual 400, Bapak Ibu. Teman-teman, itu baru dari satu tangan saya. Belum namanya kalau yang memakai jaringan distribusi yang lebih panjang. Ya contohnya misalnya Indomie, dia produksi di pabrik Indomie, dia nggak langsung ke supermarket, nggak, dia harus lewat dulu pedagang besarnya dia. Ya, nanti ada lagi pedagangnya lagi di kota lagi ada subnya lagi, baru masuklah kemana, ke misalnya ke toko ya, ke toko-toko supermarket dan sebagainya, terus baru turun lagi sampai ke bawah. Bisa ada namanya 6 jalur pemindahan itu. Apa mereka nggak butuh margin ya Bapak Ibu, teman-teman? Butuhlah, yang namanya bisnis mana ada yang nggak ada margin? Nggak ada yang namanya itu. Biasa, apalagi mereka tambah lagi satu biaya yang lebih besar apa? Teman-teman boleh sharing nggak? Boleh, supaya ini kadang-kadang saya itu kalau nggak chat gini kadang tuh merasa ngomong sendiri ya, sorry ya. Itu kerja Indofood itu waktu dia pegang masih di branding manager gitu ya,
biaya iklannya itu nggak tahan gedenya, ya miliaran. Ya. Jadi yang namanya bisnis itu sudah pasti marginnya itu turun kepada jaringan yang mendistribusikan dan sebagainya, itu udah pasti, itu udah namanya hukum bisnis. Jadi kalau bonus turun ke kita para distributor itu suatu hal yang wajar karena kita membantu mendistribusikan gitu loh. Ini dasar bisnis ini kadang nggak dipahami oleh orang yang nggak bisnis, ya mungkin mereka hanya dasar pemikiran sempit, ya bonusnya bagian. Sebenarnya semua itu membutuhkan bisnis. Jangan lihat produk Unilever seolah-olah murah ya Bapak Ibu. Itu iklannya itu nggak tahan tuh. Besar sekali. Bapak tahu sekali slot aja tampil di acara seperti sinetron itu berapa ya. Belum iklan billboard, belum apa. Itu semua biaya lari kemana? Itu lari ke konsumen. Ya enggak ditanggung sama pabriknya, enggak Bapak Ibu, mereka juga butuh margin untuk bayar karyawannya dan sebagainya. Ya jadi Bapak Ibu memahami dasar ini, bisnis ini memiliki karakter yang hampir sama di semua tempat, baik di bisnis jaringan. Jadi kalau orang bilang ini kita marginnya lari ke kita semua dan itu luar biasa, itu enggak Bapak Ibu ya. Bahwa semua ada hitungan karena di bisnis ini mereka juga ada standarnya. Gak bisa melebihi maksimal misalnya 65% dari total modal ya. Mereka bisnis ini pemilik ini juga, perusahaan ini juga punya standarnya, sudah ada seperti itu. Jadi pertama kalau kita bicara bahwa bisnis jaringan ini adalah bukan bisnis sebenarnya, itu adalah suatu persepsi yang salah total, salah benar, salah sekali. Nah ini yang harus kita benahi dulu sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam bisnis. Karena saya tahu bagaimana kalau teman-teman nggak punya dasar yang kuat, teman-teman habis di perjalanan. Karena di dunia sini itu sudah tercampur baur segala macam bisnis yang ada dan dinamakan sebagai MLM. Baik bisnis money game, baik bisnis MLM yang pura-pura dan sebagainya, semua sudah dikategorikan dengan nama yang sama dan banyak sekali yang menyalahgunakan sehingga orang merasa bisnis ini menakutkan. Seperti itu. Jadi bahkan diasumsi di otak bawah sadar kita, bisnis ini juga menakutkan. Seperti itu. Jadi hari ini saya mungkin di mindset ini saya akan gali lebih kuat supaya teman-teman memahami. Saya dulu sama persis. Ya, waktu awal aja saya tuh dilarang loh sama suami. Saya tuh merasa saya udah capek. Saya nggak mau kerja lagi secara konvensional. Aku mau istirahat, saya mau nikmati hidup saya. Soalnya saya suka traveling orangnya. Saya mau enjoy gitu, ada di waktu umur saya tertentu saya udah mau enjoy. Jadi saya mau butuh satu bisnis yang memang beri saya yang freedom itu. Jadi saya penasaran dengan bisnis ini. Karena saya melihat banyak orang sudah membuktikan. Saya melihat mata kepala saya orang mendapat penghasilan 500 juta, 300 juta. Itu semua saya lihat nyata. Ya, cuman seperti apa perusahaannya memang itu berbeda ya. Kita menemukan perusahaan yang cocok dengan karakter kita. Itu kan seperti itu. Jadi yang penting adalah kita punya pemahaman bahwa ini bisnis nyata, kedua bahwa bisnis ini unik itu kita sadari. Seperti itu. Jadi kita tahu cara mainnya, itu dia. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan lagi bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar. Ya teman-teman ya, bayangkan dengan platformnya Longlist itu ada peluang sampai income unlimited. Di dunia sana bisnis nyata Bapak Ibu nggak akan temukan, teman-teman nggak akan temukan. Coba deh taruh deposito ya, 20 miliar aja dapatnya cuma berapa ya, 1 miliar aja dapatnya mungkin kalau kita bicara nggak sampai 5% ya, setahunnya loh, bukan sebulan ya, setahun. Jadi kalau dibagi 12 itu, dibagi 12 bulan, sebulannya nggak ada, cuma 0,5%-nya dari 1M, ya kan? Ya seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu itu kecil, sangat kecil sekali. Jadi kalau kita mau bisnis aja, dagang aja, kita harus investasi dana. Kalau kita mau dapat margin yang namanya belasan juta, kita udah harus investasi aja, udah ratusan sampai miliaran.
Bayangkan, jadi benar-benar itu hitungan porsinya itu ditakar, benar-benar ada gitu loh. Ya beda sama makanya bisnis yang network jaringan ini, kita modalnya kecil tapi akses income-nya bisa besar. Beda yang konvensional, modalnya besar dulu baru ininya nanti akses penghasilannya mengikuti gitu loh. Kalau di bisnis jaringan beda. Jadi kalau kita lihat begitu banyak kelebihan bekerja nggak usah sendiri, gotong royong, modalnya kecil relatif tapi bisa dapat besar. Kemudian kemudahan yang kita miliki, nggak usah capek, pusing, mikirin stok, mikirin karyawan pusing. Bapak Ibu, hari ini suami saya aja udah stres, kirim barang salah semua. Bayangkan udah kerja 15 tahun, 8 tahun masih begitu terus. Ya, itu tidak kita alami karena itu nggak porsi kita. Makanya saya bilang itu nikmatnya itu kalau sudah jalan, Bapak Ibu teman-teman akan rasakan. Nah, cuman memang untuk sampai merasakan itu harus ada perjuangan dulu di depan ini. Tadi ada pidato di depan sana ya. Ada harga dulu yang harus dibayar. Harga apa ya? Ketika kita memulai, kalau kayak kita mau mulai bisnis, mau buka toko, apa langsung rame teman-teman? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin buka toko tahu tuh datang langsung, yang datang belanja langsung antri, nggak mungkin. Ya, datang satu orang, 2 orang, ya kita harus promosi lebih gencar, harus kasih tahu orang lebih banyak, seperti itu. Sama teman-teman di bisnis ini juga sama. Untuk garap bisnis ini besar, teman-teman juga harus kenalin orang dulu. Kenalin juga nggak bisa dikit, harus lebih banyak. Nature-nya sama dengan bisnis biasa, konvensional. Hanya bisnis ini punya banyak kelebihan dan keunikannya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau udah punya pemahaman ini sebagai bisnis, teman-teman gak akan mengalami yang namanya kekecewaan kalau ditolak orang. Karena dasarnya bisnis ya memang begitu, ada yang mau, ada yang enggak. Ya, kita pun misalnya mengunjungi toko, kita kadang shopping window doang, lihat-lihat kagak belanja. Masuk baju aja saya sering nyoba-nyoba, ini ngambil 10 potong, akhirnya keluar nggak ada yang dibeli karena nggak pas. Itu wajar, nature-nya dari bisnis. Mungkin yang kita nolak kita teman kita atau saudara kita, yang itu kita merasa nggak seneng atau nggak happy, itu sama aja teman-teman, karena bisnis aja kita merasa nggak enak ya. Sebenarnya wajar, kita aja kalau bikin acara pesta, undang deh, coba ada nggak yang hadir semua? Nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita undang orang hadir ke presentasi kita, dia nggak hadir, ya nggak apa-apa, lain kali coba undang lagi selama dia belum nolak secara nyata gitu loh. Jangan bawa perasaan ke dalam bisnis, itu suatu hal yang berbeda. Jangan bawa, seperti orang bilang, jangan bawa perasaan ketika kita kerja. Kalau kita lagi berantem di rumah, udah hari ini saya libur nggak mau kerja, nggak bisa teman-teman. Harus profesional. Ya kerja di kantor tetap kerja, mau di rumah berantem, mau di apa, seperti itu. Jadi kita pisahkan bahwa ini adalah bisnis yang saya bangun. Jadi kita juga harus perlakukan ini sebagai bisnis. Jangan kita mau bilang ini saya mau bangun bisnis besar. Saya mau ngajak orang aja nggak mau. Saya mau kenalin bisnis aja nggak punya waktu. Ya gimana mau jadi bisnis besar? Sama seperti saya bilang, saya buka toko, bukanya 1 jam aja sehari. Atau suka-suka saya deh 2 hari saya tutup, 1 hari buka. Ya sama, nature-nya sama teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya, bahwa ini bisnis ini tuh sama bisnis konvensional, hanya punya kelebihan, punya keunikan, seperti itu. Kelebihannya apa lagi? Kalau teman-teman di bisnis ini nggak perlu buka sampai 8 jam. Bukanya pun fleksibel, disesuaikan sama waktunya teman-teman. Punya waktu 2 jam ya sih buka, punya 1 jam buka, asalkan konsisten. Kayak saya dulu, konsisten setiap hari. Buka 1-2 jam, 2 jam, 3 jam. Lakukan konsisten, serius. Gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman punya konsep ini dulu, punya standar bisnis, punya sikap profesional, punya kekuatan untuk melihat ini sebagai bisnis dan tidak melibatkan perasaan, teman-teman akan bisa menjalani ini dengan baik.
Ya, ini saya pahami konsep ini dulu, pemahaman mindset ini supaya teman-teman itu kuat. Karena bisnis ini nanti teman dalam perjalanan, teman-teman akan mengalami penolakan. Jangan kata teman-teman saya aja ditolak ipar saya, ya nggak mau saya. Bukan teman-teman, jadi saya sendiri banyak mengalami, teman saya juga banyak yang nggak mau. Saya tolak, saya tawarin, saya udah pakai ini, sudah pakai itu. Tapi nggak masalah. Kamu nggak mau, ada orang lain yang mau. Saya tinggal gerak, saya tinggal move on, saya tinggal cari yang lain gitu loh. Jadi kepercayaan diri, kebanggaan kita ada gitu loh. Bahwa saya mau ngajak kamu untuk hal yang baik, bukan untuk menjermusin kamu. Kok memang kita sadar kita nggak pernah tujuan itu. Justru ngajak produk supaya sehat, ya ngajak bisnis supaya ya menghasilkan dan punya apa membuat sesuatu lebih baik buat masa depan, ya. Jadi teman-teman paham ya, jadi supaya teman-teman kuat gitu loh. Jadi jangan cepat baper, terbawa perasaan karena bisnis ini. Memang teman-teman akan ngalami up and down pasti, makanya cari jurusnya. Cari jurus, ini ada jurus-jurusnya. Kayak saya setiap hari saya selalu baca buku motivasi, itu buat saya selalu tergerak setiap hari. Jadi istilahnya nggak ada hari yang membuat saya merasa hari ini saya nggak berdaya atau hari ini saya merasa lesu dan letih lesu, itu nggak ada. Ya, karena bagi saya itu setiap hari adalah berkat Tuhan yang super indah. Setiap napas yang saya dapat, udara yang saya hirup. Karena saya teman-teman saya tahu kan, saya cancer stadium 4 ya. Tapi saya bersyukur melewati itu sudah 3 tahun lebih dan saya makin baik dari hari ke hari dengan suplemen long risk, dengan mensyukuri bisnis yang saya miliki ini, dengan mensyukuri setiap kehidupan yang saya jalanin. Jadi semangat saya itu nggak pernah berkurang. Termasuk untuk bisnis ini saya luar biasa karena bagi saya bisnis ini adalah berkat, ya, berbagi berkat buat produk, baik sistem, ya, kita berbagi berkat buat kita dan buat sesama. Caranya kita membantu orang lain untuk membantu kita, seperti itu sepertinya. Nah teman-teman, itu tadi udah pembukaan ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dan mempunyai sebuah konsep bisnis yang benar seperti itu. Nah, di sini memang ada karakter khusus yang saya sudah lihat bahwa untuk menjalankan bisnis ini dibutuhkan 3 hal ini, yaitu kita mau belajar, terus belajar ya, mau belajar ekosistem, kemudian kita harus positif. Ya, jadi harus positif. Karena kalau orang positif itu selalu akan membawa sebuah energi yang berbeda dengan yang negatif. Ya, kalau negatif kita tahu ya cenderung selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan, pokoknya ada aja yang di blaming, ada aja yang disalahkan. Tapi kalau orang positif selalu melihat ini solusinya apa ya, dan pokoknya berbeda lah reaksinya ya. Kemudian ketiga adalah orang yang konsisten sama komitmen. Nah ini juga susah banget karena kita di sekolah itu nggak ada dididik yang namanya punya sifat konsistensi dan komitmen, itu nggak ada. Ya, jadi kita ini bangun dari ketika kita sudah menjalani kehidupan ini, kita bangun misalnya bisnis ini, kita bangun bisnis kita mungkin yang lain, yaitu di situ kita baru belajar membentuk diri kita. Ya, nah ini 3 hal ini kalau teman-teman mau jalanin bisnis ini dengan 3 karakter ini, saya yakin ya, yakin bahwa teman-teman pasti akan bisa dan berhasil ya. Nah, kemudian yang tadi yang saya sudah sampaikan mengenai fondasinya ya. Jadi sebelum saya masuk yang lain, yang sebenarnya bagian yang ini adalah bagian terpenting dari ketika teman-teman baru menjalankan, dan saya menceritakan ini supaya teman-teman mempunyai basic yang kuat ya. Jadi jangan lagi merasa bisnis ini bisnis abal-abal. Atau teman-teman misalnya memang mulanya mau mencoba, tapi punyalah bahwa pikiran bisnis ini akan one day menjadi besar. Mungkin sekarang saya belum, memang kayak semua orang mulai dari belum ya. Ya saya akan terus upayakan dan saya akan terus berjuang gitu ya. Nah kemudian teman-teman nanti kita akan masuk ke sesi menggali ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita, tujuan kita dalam kehidupan ini, termasuk dalam menjalankan bisnis ini ya. Kita tujuannya apa supaya kita makin strong visi kita. Kemudian terhadap mindset, tadi saya udah ceritakan, yaitu mindset ini adalah sebuah bisnis ya. Dan saya kalau mau sukses harus memperjuangkan dan memperlakukan ini sebagai sebuah bisnis.
Ya, seperti yang saya bilang, buka toko, ya konsisten lah buka toko setiap hari. Masa buka toko cuma seminggu sekali? Ya gimana tokonya ya? Seperti itu. Jadi benar-benar ya. Kemudian nanti saya ajak juga membangun sebuah impian ya. Jadi kita hidup nanti masuk ke sesi itu, ternyata dalam kehidupan ini impian ini menjadi sebuah hal yang sangat indah Pak Ibu ya, karena sebuah yang namanya kita kalau lihat ke apa namanya Walt Disney ini ya, mereka selalu menggarap cerita mereka dari sebuah impian gitu loh. Nah, yang penting kemudian adalah bahwa Bapak Ibu yakin terhadap bisnis ini, yakin terhadap Bapak Ibu ya, walaupun sekarang belum menghasilkan, Bapak Ibu harus yakin dan percaya dulu ya, punya visi ke depan, dan kesuksesan ini benar-benar tergantungnya dari sikap, dari mental ini, bukan dari teknis. Teknis cuma 10%. Misalnya pintar ngomong, pintar presentasi, itu cuma 10%. Tapi sikap, mindset, dan semua keseluruhan itu megang peranannya terbesar, 90%. Bapak Ibu, makanya saya godok ini lebih dalam ya, seperti itu ya. Jadi pahamilah mengenai bisnis ini dengan baik ya, sehingga kita nggak akan terbawa mengenai yang namanya MLM. Jangan sampai MLM itu jadi momok di kepala kita, karena itu nggak ada hubungannya ya dengan bisnis. Bisnis ini adalah bisnis memang, kalau saya boleh ngomong ya, sebenarnya bisnis ini adalah nggak ada bedanya Bapak Ibu konvensional, Bapak Ibu sebagai distributor, karena perusahaan kita adalah perusahaan manufacture, pabrik ya, dan jarang yang namanya di bisnis network itu jaringan itu punya pabrik. Umumnya kebanyakan bisnis jaringan itu mereka itu kalau boleh saya bilang tuh mirip calo ya. Jadi istilahnya perantara. Jadi mereka butuh sourcing dari pabrik, kemudian mereka beli ya, dan mereka bikin baru bisnis jaringan ini ya, seperti itu. Atau kalau yang nggak mau, mereka kerjasama, jadi ngajak perusahaannya pakai namanya seperti itu dan sebagainya. Tapi kalau di kita di Longrich itu beda banget, kita itu udah backbone-nya langsung pabriknya sendiri. Jadi pabrik itu yang melakukan inovasi buat kita, yang rancang produk-produk baru, yang melakukan riset, penelitian dan sebagainya. Jadi kita udah dimudahkan di satu sisi ya. Dan kemudian kenapa disebut MLM? Karena kita itu kan bukan karyawan. Ya, kita itu membantu bekerja sama dengan perusahaan, kerjasama kita distribusi, seperti itu, distribusi ya. Nah, karena kita bukan karyawan, terus gimana dong cara memberi kita penghasilan? Kan kita nggak digaji ya. Nah, cara mengukur penghasilan kita yaitu berdasarkan yang namanya perhitungan yang seolah-olah MLM itu ya, perhitungannya. Jadi kenapa kita ada hitungan PV point itu, karena mengukur nilai transaksi kita, kerja kita seperti apa. Dan kenapa ada PV group dan sebagainya, itu karena menyangkut juga kerjasama tim kita, bagaimana kita membangun jaringan distributor di bawah kita dan menjadikan itu sebagai satu bagian dari bisnis kita ya, sehingga perhitungannya ada yang dibagi mana yang jadi bonus seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari perhitungan ya, yang Bapak Ibu merasa itu seolah-olah sebagai MLM. Memang kalau multi level marketing itu agak lebih beda ya, mereka lebih pembagian bonus. Misalnya orang yang levelnya distributor dapat bonusnya lebih besar, yang levelnya yang mungkin udah mereka misalnya istilahnya ada AMPM atau pokoknya lah yang menunjukkan peringkat lah ya, yang lebih tinggi bonusnya lebih gede 25, yang lebih kecil 20, lebih kecil dari 15. Nah, itu lebih seperti itu menurut saya. Kalau yang multi level marketing itu lebih seperti itu. Kalau Longrich itu enggak. Kalau kita ini namanya, kalau saya bilang ini kita adalah bisnis jaringan, network marketing yang saya bilang ya. Nah, kita mengenai jaringan ada kiri kanan, ada PV dan sebagainya, itu dasar perhitungan ya, karena kita model kerjasama ya Bapak Ibu ya, teman-teman menyadari ya. Ada pertanyaan nggak di seputar ini sebelum saya next lagi maju? Di dalam sini ini adalah hal teknis ya. Nanti mindset ini akan bekerja. Mungkin dari semua yang hadir teman-teman yang ada di sini, mungkin ada sekian yang tergerak dengan mindset yang benar akan melakukan hal teknis ini. Mungkin makan walau belum bisa akan lakukan dan makan belajar terus sampai bisa seperti itu. Jadi mungkin di
dalam rangkaian aktivitas saya akan menjabarkan tapi tidak akan terlalu padat ya, karena nanti membingungkan bagi yang teman-teman sudah melakukan. Nanti kita akan tiap minggu tiap bulan bertemu ya, jadi kita bisa jadikan ajang ini sebagai bagian konsultasi juga dalam pelaksanaan ini, seperti itu. Nah, di dalam buku starting point ini memulai bisnis ya, kita ada yang namanya 6 langkah sukses. Di sini sebenarnya 6 langkah, ditulisnya 6 langkah, tapi sebenarnya intinya itu cuma 4 langkah. Jadi pendek banget, yaitu intinya karena gali impian ini hanya sekali ya, teman-teman. Menggunakan alat itu juga hanya bagian dari kerja. Nah, yang dasar kerjanya itu sebenarnya 4, dan ini luar biasa di bisnis network itu nggak pernah berubah, nggak kayak kita yang misalnya bekerja di bidang IT atau bekerja di bidang teknologi yang selalu berubah karena perubahan teknologi, sistem dan sebagainya. Jadi harus belajar baru. Kalau kita yang bisnis jaringan enggak, karena dasarnya sama ya. Yang pertama yaitu bahwa kita harus bisa yang namanya kemampuan untuk menggali daftar nama. Daftar nama kita nggak boleh habis. Karena dasar kita bisnis jaringan kan. Kayak kita juga kayak misalnya kita buka toko lah, buka toko, mau toko pakaian, mau toko makanan, kita juga berharap customer kita itu nggak bakalan berhenti kan, bertambah dan bertambah terus ya, karena ada kemungkinan ada yang pindah ya, atau nggak cocok sama makanan kita, ada yang lain yang menggantikan kan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengundang, membuat janji. Membuat janji ini bisa janji ketemu ya, seperti ketemu nanti di online, di Zoom, seperti acara dan sebagainya ya, atau kalau sebelum COVID itu ketemu secara offline, ketemu langsung seperti itu ya. Kemudian yang tahap ketiga yaitu kita melakukan presentasi bisnis. Tadi kan baru buat janji, ini lakukan presentasi bisnis. Ya, presentasi bisnis sampai kita follow up, kita sampai dia bergabung, closing seperti itu, lalu follow up, dan keempat tahap di sini di angka kelima, tapi tahap keempatnya yaitu melakukan duplikasi ya, perkenalkan bisnis lagi seperti hari ini gitu loh. Jadi dasarnya dari 4 ya, yang itu pertama menggali daftar nama, kedua membuat janji, yang ketiga melakukan presentasi termasuk follow up, yang kelima masih memulai duplikasi ya, dan ini selalu berputar dan berputar aja terus ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman menggali yang namanya impian. Ini tahap pertama. Ada yang bawa kertas Kak? Coba masing-masing tulis 5 impian terbesar ya. 5 impian terbesar. Terbesar itu maksudnya apa sih yang teman-teman pengen lakukan ya dalam 1-2 tahun ini mendatang, atau cita-cita untuk walaupun mungkin dalam waktu dekat juga boleh gitu, itu wajar kan. Atau misalnya ini saya kasih contoh yang misalnya mungkin pengen nyekolahin anak ke luar negeri, itu kan satu bagian dari impian ya, seperti itu ya. Atau mungkin yang pengen punya rumah karena ya maaf mungkin masih dari kontrak melulu dan sebagainya ya kan, itu juga impian ya. Dulu saya nggak pernah sih kenal impian karena saya dari keluarga miskin ya, jadi memang saya ngerasain tuh beda banget sih ketika kita nggak punya sama kita punya, karena impian itu kayak desire, kayak sebuah gairah ya, sebuah, kalau saya bilang tuh kayak mirip apa ya, generator motor gitu ya, yang membuat kendaraan itu bisa berjalan ya. Jadi itu di sana bahan bakarnya. Jadi kalau kita punya impian itu lebih dahsyat lagi kerja kita dibanding kalau kita so-so aja ya, syukur ada nggak ada gitu, beda gitu loh. Jadi coba teman-teman gali ya, karena ini adalah salah satu yang membuat nanti teman-teman bisa bertahan di bisnis ini. Karena apa? Ada 2 alasan kenapa teman-teman harus buat impian. Ada 2 alasan. Ya, alasan pertama adalah karena bisnis ini terlalu kecil investasinya. Bayangkan di bisnis long list ada yang bergabung dari 500.000, bayangkan ada ya, sampai yang memang sekarang 3,3. Zaman kita dulu lebih dahsyat, sampai saya sendiri sampai 70 juta juga. Ada juga yang sampai buka BC ya. Tapi rata-rata itu sangat kecil, beda sama bisnis konvensional. Jadi kalau modal kecil, biasanya orang cenderung menganggap itu jadi kecil juga. Seperti itu ya. Jadi
harus dibalik. Jadi walaupun modal kecil itu harus nih investasi besar seperti itu. Makanya kita harus dukung dengan buku impian, menggali impian. Yang kedua, karena teman-teman itu nggak punya yang namanya bos, ada pimpinan di sini. Ya, yang gerakin teman-teman, yang jadi bosnya teman-teman siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Jadi kalau nggak punya impian, itu kita gampang sekali nanti mencari alasan seperti itu, terus mencari kita cenderung untuk melupakan ya. Nah, impian ini bisa bantu kita itu setiap hari memotivasi kita, membuat kita semangat ingat tujuan kita seperti itu ya. Nah, ini jangan dianggap remeh ya teman-teman ya. Saya dulu awal-awal tuh begitu, saya tuh nggak percaya impian, nggak percaya, tapi itu terbukti. Saya beberapa yang saya tulis, yang kemarin aja ada tim aja dia bilang dia tulis ya, dia mau capai 4 diamond di buku impiannya tanggal berapa, itu ternyata kesampaian ya. Saya mau ganti mobil ya, saya juga termasuk orang yang suka bepergian dan sebagainya. Kalau kita cantumkan di buku impian tuh seperti arahnya jelas. Kalau Tuhan mau berikan, kasih berkat, Tuhan langsung tahu. Itu loh yang kita mau. Beda kan kalau kita nggak tulis atau nggak kasih gambar, nggak visualkan ya. Otak kita sendiri nggak tahu kita mau apa. Nggak tahu kita mau kemana gitu loh. Sama juga sang pemberi yang di atas juga. Kalau kita nggak visualisasi, dia juga nggak tahu. Kamu maunya apa sih? Misalnya mau bilang sukses doang. Ya sukses ya gimana? Ya, tapi kalau jelas, saya cita-cita mau income minimal 50 juta per bulan atau berapa 200 juta, itu juga kelihatan gitu ya, walaupun memang belum kesampaian, tapi itu sebuah impian yang akan mendorong kita ya. Jadi teman-teman ya, tolong dibuat ya, saya bangga banget loh nanti kalau teman-teman itu bisa nanti kita bertemu lagi gitu ya, bisa bawa semua, kasih lihat. Nah, impian ini bagusnya divisualisasi, masukkan ke buku impian ya. Jadi masukkan ke buku impian namanya dream book. Bisa buku kecil, terserah ya. Pokoknya buku itu selalu bisa kita akses, kita lihat seperti itu. Jadi otak emas benar-benar masuk ke bawah sadar kita. Ya, nah ini tempat impian. Kalau bisa itu kasih tahu juga ke temennya, ke saudaranya. Ya, wah, gua mau saya pokoknya target saya mau beli mobil lah, pokoknya 2 tahun lagi saya mau beli mobil dikasih tahu yang jelas tipenya apa, pokoknya yang kuat ya. Kalau usaha kan impian itu kuat, jangan impian yang ya kalau kamu nggak bisa berhasil gimana 2 tahun lagi, ya udahlah, kalau nggak berhasil ya apa boleh buat, bukan rezeki. Nah itu nggak kuat namanya teman-teman, itu nggak kuat banget. Yang namanya impian yang benar-benar kuat harus caranya bagaimana, pokoknya saya harus berhasil. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya kasih gambaran yang menurut survei ada 10 faktor yang membuat orang, yang memotivasi orang menjalankan bisnis MLM, saya bilang bisnis jaringan. Nah teman-teman boleh lihat nih ya, ini juga nanti teman-teman boleh bikin nanti di kartu nama di bagian belakang ya. Itu gunanya apa? Ini gunanya juga untuk nanti menggali hot button. Saya nanti nggak memperdalam itu hari ini, lebih sesi ke secara umum dulu ya. Itu nanti pendalaman. Nah, yaitu mengajak orang melihat apakah dia sekarang itu mempunyai keinginan nggak gitu loh. Ya ada yang pengen punya usaha sendiri ya kan, ada yang pengen menjalani pensiun dengan tenang ya. Nah ini bagi yang mau nanti saya bisa berikan ya seperti itu 10 faktor yang memotivasi orang ini, nanti bisa menjadi bagian untuk menggali hot button. Menggali hot button itu yaitu menggali titik ya, kunci hot button, kunci istilahnya sebuah kekuatan lah yang mendorong orang ya seperti itu untuk menjalankan bisnis ini. Kalau saya pribadi ya saya jujur yaitu saya sebagiannya yaitu pengen santai menjalani pensiun dengan tenang ya, di samping saya bisa
sering jalan-jalan ke luar negeri itu yang bagian dari saya ya. Di samping saya juga suka memang membantu ya untuk orang. Tujuan saya juga saya bisa lakukan ini kegiatan sosial ya nanti. Nah ini seorang bisa punya lebih dari satu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa jadi panduan, di samping bisa gali lagi. Ada yang cuma impiannya karena saya harus tunjukkan kepada keluarga saya, ada loh ya, dia anak paling bungsu di bisnis ini yang memang kurang dianggap ya. Karena itu dia harus nunjukin bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Yang menurut dia ini harus bukti dari prestasi dia, seperti itu. Jadi ada ya, jadi bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi ingat kembali yang langkah pertama adalah buat daftar impian ya, buat daftar impian. Kedua, menggali daftar nama. Menggali daftar nama. Nah, di sini ini yang saya bilang nggak bedanya kita dengan bisnis kita konvensional, bisnis ini, yaitu kita juga butuh daftar nama ya, butuh daftar nama siapa yang akan kita ajak untuk jadi distributor kita ya, yang tadi yang customer yang terduplikasi kita, dengan cara membangun jaringan, yaitu memulai dari ini, membuat ini bisa di. Nanti kalau yang perlu boleh WA, nanti saya kirimkan draftnya, nanti bisa di print masing-masing ya. Jadi kayak seperti buku yang seperti begini. Nah ini kan gini punya saya. Nah di sini ada nama-namanya, ya, ada nama-namanya gitu. Jadi diisi. Jadi karena ini kayak seperti data ya, base data kita. Jadi kita cantumkan tanggal kita kontak, hasilnya gimana. Karena otak kita itu juga nggak terbatas ya teman-teman ya. Ya kalau kita nggak begini, kita lupa siapa yang sudah kita follow up ya, siapa yang belum. Selesai kita butuh. Saya sering loh teman-teman ngalamin, karena saya sadar orang-orang tuh, termasuk saya tuh kadang suka males. Ngapain lah, catet ntar aja. Habis itu lupa beneran teman-teman. Saya habis ketemu sama orang, udah ngobrol cerita-cerita bisnis, udah dia tertarik nih. Gara-gara saya nggak masukin ke sini, saya lupa beneran. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi biarkan ini menemani kita, buku daftar nama. Nah kalau teman-teman ada, usahakan segera isi 30 nama ya, 30 nama. Nanti saya mau teman-teman undang ke forum yang saya buat ya, buat spesial yang khusus masuk di kelas ini. Nanti kebetulan jam 8 malam ini saya ada bantu teman juga, teman-teman bisa ikut ya. Ini khusus sesi untuk mengundang orang. Nanti teman-teman saya ajak untuk menjalankan praktek istilahnya ya. Nah ini menggali daftar nama dulu. Ini kan ada form-formnya nih teman-teman. Ini saya kasih gambaran dikit supaya bisa tahu ya. Jadi ada nomor, kelihatan kan ya, ada nomor, teman-teman isi ya, paling nomor 1 nama orangnya, HP itu nomor punya yang bersangkutan. Nah kemudian ini L, ini adalah levelnya. Jadi kalau di bisnis ini kita mau lebih dahsyat, kita usahakan level up. Level up itu mengundang orang yang selevel atau naik di atas kita. Ya, karena itu biasanya lebih mendorong seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh menggarap bawah, nggak apa, boleh. Tapi disarankan. Jadi kalau yang level-levelnya setara kita dulu, biasanya kita dahulukan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada karakter, kita contreng. Kalau M itu mau maju, ya. Kalau K itu mau kerja keras, G-nya gaul. Nah, ini karakter orang ini biasanya cocok banget di bisnis kita ini, karena dia memang suka bergaul. Karena dasar bisnis kita ini, dasarnya itu adalah people, ya, people. Orang. Jadi memang kalau orang yang suka bergaul, people skill-nya itu biasanya tinggi, jadi cepet ya, pendekatannya tinggi cepet gitu loh. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari ya, ini baru ya teman-teman ya. Jadi di bisnis jaringan ini lucu. Jadi kalau kita nggak bisa apa, kita ajak orang yang bisa gitu loh. Misalnya kalau kita susah akses kendaraan, susah apa, kita cari orang yang punya kendaraan deket kita. Jadi kita bisa ke bawah. Kalau kita merasa kita nggak pintar ngomong nih, nggak apa, cari orang yang pintar ngomong, ya.
Nah, itu jadi bagian dari tim kita gitu loh. Ya itu bisa dengan cara itu untuk menutupi. Seperti saya belajar sebuah training ya dari James Gue ya. Dia bilang gimana, saya di kantor itu nggak perform di bidang saya, tapi saya perform di bidang lain. Ya nggak apa-apa, kamu perform aja di bidang kamu, bidang yang kamu nggak perform, kamu nggak usah paksain, kamu rekrut orang lain untuk menutupi kelemahan itu gitu loh. Nah, berlaku juga dengan bisnis kita ini sama. Ya, kita bisa mengajak orang lain untuk menutupi juga kelemahan kita sambil kita terus kembangkan ya, kita terus belajar. Saya dulu orangnya juga pemalu banget ya. Saya teman-teman asal tahu aja, saya bisa menjadi seperti sekarang itu karena dorongan suami ya. Jadi dia itu maksudnya seperti mirip kayak kita didorong ke kolam lah, dan langsung berenang, langsung kita kepak-kepak gitu. Jadi saya itu orangnya pemalu, gak pernah mau maju ke depan, selalu ngumpet di belakang ya. Dia ngomel, jadi nyindir saya gitu loh. Katanya mau kerja begini, mau sukses begini, tapi maju aja nggak berani. Bayangin Bapak Ibu, rasanya bagaimana? Nggak enak kan? Malu kan? Itu yang dorong saya. Ya, beneran nih, saya harus baju, saya harus tunjukin. Itu dia yang nah itu Bapak Ibu. Ya memang kadang-kadang kita butuh ya dorongan, butuh sindiran yang buat kita mau keluar dari zona kita. Ya seperti itu. Makanya akhirnya saya melewati itu, melewati proses itu gitu loh. Ketakutan, nggak enak, malu, deg-degan, semua saya udah ngerasain. Jadi saya tahu bahwa mungkin ada teman-teman yang mirip seperti saya dulu ya gitu ya, tapi nggak apa-apa, lewatin, itu akan lewat seperti itu ya. Saya balik lagi daftar nama, ini MKG ya. Nah jadi tujuannya, jadi kalau kita punya nama, kita contrengin nih ya, contrengin di sini. Kalau orang yang memenuhi kategori ini, itu adalah orang-orang yang awalnya kita ajak undang dulu buat ketemu ya. Nah, di sini untuk follow up kontak ke satu tanggal berapa. Nah, hasilnya kalau ini halo yes, artinya dia kita kontak dia langsung oke gitu. Langsung terima janji kita gitu ya. Di sontreng. Kemudian kalau berarti belum berhasil, butuh diulang gitu ya, butuh ulang, belum berhasil kita contreng berarti harus lain kali telepon lagi atau kontak lagi. Kalau B berarti dia udah nolak, misalnya langsung bilang aduh gua udah nggak mau lah gitu atau gimana gitu ya, kita sementara buang dulu. Tapi sebenarnya buang pun kadang-kadang orang tuh punya alasan yang sebenarnya bukan alasan yang sesungguhnya, karena dia mendengar dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa one day di follow up seperti itu, dan ini catatan. Nah, untuk bagian daftar nama ini jelas nggak teman-teman? Ya, usahakan buat ya, karena oke, thank you Bu Tuti. Karena ini yang saya bilang ini adalah database kita, dan usahakan setiap hari tambah satu orang ke dalam database ini. Ya kalau istilahnya kita berharap bahwa bisnis kita ini kan setiap hari kalau kita buka restoran ada yang kunjungi kan. Jadi kita perbesar database sehingga hari ini ada orang ini yang makan, besok ada orang itu yang makan, lusa si orang ini makan. Demikian juga di jaringan kita. Besok ada si A yang repeat order, besok ada si B, seperti itu. Jadi bisnisnya bisa berjalan, bergulir ya seperti itu. Nggak tergantung hanya satu, dua. Nah, kemudian ini panduan, saya percepat aja ya. Jadi tulis, jangan dipikir dulu orang ini bisa apa enggak, jangan pikir dulu. Ya, kemudian tambahkan setiap orang. Nah, bisa panduan dari keluarga, adik, kakak, mirip kita kayak bikin undangan buat kondangan lah, mirip-mirip gitulah. Aduh, saudara, ada paman, ada bibi, ada ponakan, ada siapa dan sebagainya ya. Jadi udah seperti itu. Ada teman SD, teman SMP, pokoknya. Nah, itu pada coba aku tanya Bapak teman-teman, kayaknya 30 orang gampang nggak? Menurut survei itu mudah sekali. Orang dikasih 3 menit keluar itu 30 orang. Ya, apalagi kalau sehari. Bisa keluarnya lebih banyak. Ya, mulai lakukan ya teman-teman ya. Ingat, ini bisnis nyata, bisnis real.
dan bisnis yang punya banyak kelebihan dibanding bisnis konvensional kita. Saya bukan bilang konvensional itu jelek ya, enggak ya. Tapi percaya saya, bisnis ini jauh-jauh lebih mudah. Karena saya udah jalanin bisnis saya 20 tahun, teman-teman. Saya bukan orang yang enggak praktek, enggak melakukan. Tapi saya udah jalan. Dan sampai detik ini bisnis saya itu masih bikin stres, bikin sakit kepala. Masih, teman-teman. Ya, hanya bisnis jaringan ini yang enggak bikin saya stres. Seperti itu. Jadi banyak sekali kemudahan yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, kemudian tadi sudah saya ceritakan juga ini ya. Nah, kita udah masuk ke tahap tadi pertama membuat impian ya, teman-teman ya. Kedua yaitu membuat daftar nama ya. Udah ya, daftar nama itu proses pertama. Sekarang kita masuk yaitu membuat janji, mengundang. Nah, kalau teman-teman serius di bisnis ini, membuat janji itu nggak boleh, artinya lakukan pada saat ingat atau lakukan saat pada moodnya lagi bagus. Enggak, ini bisnis, buka toko saya. Setiap hari saya harus buka toko. Alokasikanlah setiap hari minimal 1 orang yang kita ajak untuk bikin presentasi, ketemu, kemudian kita undang 2 orang untuk ikut pertemuan, mau di produk atau di bisnis. Kan di produk setiap Selasa besok nih ada, kemudian di Rabu ada bisnisnya, itu tergantung, tapi kita harus mengundang ya. Ingat, kita itu bukan mengemis tuh, saya nggak pernah ngajak orang itu dengan mengemis, karena saya bangga dengan bisnis saya ini. Ya, kita mengajak orang untuk memberi peluang, ya bukan meminta. Ya, mengemis itu artinya, oh beli ya produk saya satu ini bagus. Itu kita nggak bedanya dengan mengemis, enggak. Kita mengoffer, saya menawarkan kamu sebuah peluang ya yang sangat bagus, yang sudah saya rasakan ya, produknya juga bagus banget ini. Saya pakai, adik saya pakai, anak saya pakai, semua pakai. Mau cobain, mau coba dengar nggak informasinya gitu. Betulan nih besok ada caranya. Nah, seperti itu. Kita memberi peluang dan kita harus lakukan antusias. Karena kalau bisnis ini kita nggak antusias, gimana orang nggak antusias? Jadi kalau kita ngomong sama orang, kita harus pede, harus natap orang, harus yakin, percaya diri. Karena sumbernya itu di kita dulu. Kalau kita nggak pede, nggak percaya diri, boro-boro orang percaya. Ya, kalau ngomongnya nggak tahu ya kira-kira. Yang kita selalu referensi ke orang ketiga, jangan referensi kita. Ya, produk ini saya sudah pakai, saya bagus. Nah, di samping saya, yang lain juga udah pakai. Kita ceritakan yang lain juga, referensikan gitu loh. Supaya orang nggak melihat dari sudut kita aja pribadi. Ya, jadi kita juga harus antusias. Antusias harus benar-benar ada ya pada ngundang. Terus nggak perlu, jadi ada triknya waktu mengundang orang, jangan cerita dulu. Teman-teman suka salah, kalau saya perhatikan orang tuh biasanya tuh suka terpancing kalau dia tanya, ini apa, MLM ya? Udah males deh. Nah, kita nggak perlu ngomong nyebutin MLM tuh nggak perlu, karena kita udah tahu MLM itu sudah punya image yang jelek, image negatif. Jadi orang belum dengar pun udah jelek gitu loh. Pokoknya kamu bilang kalau dia bilang MLM ya, kita boleh tanya. Kalau misalnya mau cari tahu ada apa sih dengan MLM. Nah, itu masih boleh ditanyain, tanya, cari tahu kenapanya. Atau kalau enggak, kita langsung ngomongnya, kamu lihat aja dulu, seperti itu. Ya, ini berbeda kok. Ini berbeda seperti itu. Nah, ajak orang jangan bahas dulu di sana tentang ini apa itu nggak usah dibahas dulu. Ajak orang, tujuannya aku mau kasih kamu lihat aja dulu gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi jangan berargumentasi, jadi siapin waktu. Kita biasanya kalau dikasih tahu caranya adalah ini secara teknis ya teman-teman ya, bahwa kita siapkan 2 waktu supaya nggak tektok-tektokannya lama gitu ya. Jadi kita siapkan, kalau kita tahu dia kerja berarti cari waktu malam, siapin waktu malam gitu ya kan, jam Sabtu, hari Sabtu, atau misalnya Selasa malam. Nah, pokoknya kita udah siapin. Nah, kita kalau bagi teman-teman yang dibantu upline, atur waktu sama upline-nya. Ya, siapkan gitu yang dibutuh, yang pertama dulu dibantu, yang masih dibantu ya, belum siap nggak apa-apa ya kan. Nanti ada teori duplikasi kan yang udah pernah sering dengar di training kan, dengar misalnya upline yang
pertama cerita, kalian dengar dulu ya. Kemudian tahap kedua yang udah mulai mahir, misalnya kalian udah mulai bisa tak apanya cerita, kalian bisa bantu kasih sharing misalnya pengalaman pakai produk. Oh iya kemarin nih bisnisnya bonusnya gede nih, aku baru ngajak berapa orang di bosku sih, dalam itu udah berapa juta. Nah kayak gitu udah bisa mulai sharing sedikit ya kan. Nah tahap ketiga, teman-teman udah harus mulai berani presentasi. Upline-nya tetap nemenin ya, upline atau leader tetap nemenin. Seperti itu ya. Nah, sampai nanti tahap keempat adalah nanti pas tahap ketiga leader masih bantu dengan sharing ya. Tahap keempat leader udah liatin teman-teman yang take full gitu. Nah, ini ada prosesnya juga ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kalau lewat telepon biasanya dianjurkan jangan ngomong lama-lama ya, ada caranya. Nah ini ada latihannya, teknisnya ya. Kebetulan hari ini kan saya nggak akan terlalu panjang, saya usahakan 1,5 jam udah beres ya. Jadi ini saya masuk ke intinya dulu, belum ke pembahasan mendasar ya. Jadi kita harus mengenali yang namanya di bisnis jaringan, kita mengenal ada yang namanya form dengan cara untuk menggali informasi. Ya kita harus tahu orang yang kita mau ajak itu dia siapa, sehingga memudahkan kita gitu loh ya kan, untuk membuat dia lebih mengetahui kebutuhannya. Jadi karena dasar dari kita adalah memberikan solusi. Ingat, dasar dari bisnis kita adalah memberikan solusi. Seperti itu ya. Jadi kita harus belajar cara menggali informasi melalui yang namanya form ini. Ada family ya, melalui keluarganya ya, misalnya melalui pekerjaannya, gimana pekerjaannya, baik-baik kan maksudnya, dan sebagainya. Dari disitu mungkin bisa tergali, wah dia udah mau pensiun, dia mau apa ya kan, keluar ya. Kemudian dari hobi kesukaannya, recreationnya gitu loh. Mungkin dengan bisnis ini kamu nanti juga lumayan tiap tahun bisa luar negeri terus, udah tapi nggak usah bayar, dan itu ya bisa memenuhi salah satu kebutuhannya yaitu rekreasinya ya. Kemudian menanyakan mengenai keuangan juga, tapi ini memang secara tidak langsung ya. Dan kondisi gini sekarang gimana ya, keluarga gimana dan sebagainya. Mungkin dari hal-hal yang seperti ini menjadi bahan nanti untuk Bapak Ibu lebih bisa memasuk yang namanya hot button, masuk ke dalam kebutuhan mereka sehingga kita bisa memberikan solusi. Ya kan. Nah ini cara membuat janji saya nggak bahas dulu, nggak dalam pendalaman ya. Cuman yang tadi saya sudah sampaikan, jangan sebutkan kata-kata sebagai MLM. Kemudian kita untuk membuat mereka nyaman, ingat masukkan aja bahwa di sini tidak ada komitmen apa-apa, jadi nggak usah khawatir dulu. Kan orang paling khawatir kalau diajak kan, udah saya harus dipaksa ini, dipaksa itu. Ingat kalau kita sampaikan, ini peluang bagus, tidak ada komitmen apa-apa, kamu nggak usah khawatir gitu. Jadi orang udah, oh begitu, tenang ya, udah gue lihat deh ya gitu. Terus biasanya ada, menurut Adam Jordan Adler itu, ini miliarder dari bisnis network juga ya, dia pengarang buku Beach Money namanya. Dia selalu ngomong kalau gayanya dia selalu bilang ada yang saya mau tunjukin. Kalau dia bicara offline, jadi undang orang ketemu. Ada yang gue mau tunjukin, saya mau tunjukin gitu. Nah kan bikin orang penasaran kayak gitu kan. Memang dasar bisnis di mana-mana kan seperti itu ya, bikin orang penasaran dulu, orang baru mau tertarik kan. Itu dasar marketing kan seperti itu ya, bukan berlaku buat network aja, buat semua bisnis juga seperti itu ya. Dan kemudian ada yang saya mau demokan dan seperti itu ya. Nah ini cara membuat janji ya. Jadi tahap ketiga ya tadi ya. Ini saya nggak langsung masuk dulu, ini adalah nanti pendalaman ya, bagi pendalaman yang mau belajar lebih dalam. Nah saya masuk tahap keempat ya Bapak Ibu, yaitu teman-teman, yaitu melakukan presentasi. Jadi masih ingat Kak, tahap pertama adalah membuat impian ya. Tahap kedua adalah menggali daftar nama. Tahap 3 ya mengundang, ingat ya, mengundang. Tahap keempat sekarang melakukan presentasi. Jadi kalau teman-teman serius di bisnis ini, teman-teman harus sampai di dalam yang namanya kemampuan untuk melakukan presentasi ini. Jadi presentasi bisnis ini nggak ubahnya seperti kita melakukan presentasi proposal bisnis kita.
seperti itu. Jadi kita harus memberikan informasi ya, apa sih tujuan bisnis ini, apa sih kerjasamanya seperti apa, dan sebagainya. Jadi informasi yang seperti mirip LBS juga ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus sampai di tahap ini ya. Jadi awal-awalnya teman-teman bisa pakai flip chart. Jadi kalau offline itu bisa pakai flip chart, bisa belajar dari flip chart. Flip chart kita ada yaitu kayak panduan untuk presentasi ya, ada kalau bagian itu boleh sampaikan. Nah, terus kita menyampaikan intinya adalah solusi yang saya bilang ya. Terus yang intinya kita cari memberikan informasi, menjawab kebutuhan dari ya orang yang kita ajak ya. Jadi di sini nanti saya juga berencana ya akan membantu teman-teman yang serius ini untuk menggarap ini, yaitu dengan belajar presentasi ya. Nanti saya kasih slide-nya, teman-teman bisa lakukan gitu, coba ya, seperti itu. Nah, untuk ini ada satu ilmu yang saya mau sampaikan, yaitu tentang edifikasi. Ini dasar terpenting dari bisnis network. Jadi di bisnis network itu teman-teman harus kuasai ilmu edifikasi. Edifikasi itu artinya memberi nilai lebih. Ya bukan tujuannya misalnya leadernya atau upline-nya atau downline-nya gila hormat, bukan ya. Edifikasi itu tujuannya adalah kita membangun respect itu. Nah, jadi kalau nanti teman-teman misalnya mau undang orang hadir di pertemuan misalnya yang saya buat itu ya, atau di LBS itu, teman-teman harus memberi nilai dulu. Jangan cuma ngajak-ngajak doang, itu nggak ada nilainya, orang nggak mau denger ya. Ini kalau misalnya teman-teman bilang, ini nanti malam ada teman saya kebetulan yang udah jalanin bisnis ini ya 5 tahun dan dia nggak punya background dari network ini, tahu-tahu bisa berhasil di bisnis ini gitu loh. Ya penghasilannya juga lumayan ya, sudah 3 digit gitu ya. Terus dia juga punya backgroundnya sebenarnya pengusaha, tapi mau menjalankan bisnis ini gitu loh. Atau lebih sederhana lagi, nggak usah sampai seperti itu, mungkin pakai 3 karakter umum aja. Artinya misalnya prestasi, misalnya dia sudah level director ya, kemudian misalnya ya income-nya juga lumayan bagus ya, 3 digit, dan kemudian bahwa dia sangat konsisten di bisnis ini, ya itu juga udah bisa gitu, seperti itu. Jadi nah itu namanya edifikasi. Nanti edifikasi misalnya juga terhadap perusahaan, yaitu teman-teman yang harus bisa menggambarkan beberapa kelebihan perusahaan yang tadi, yaitu ya punya punya riset sendiri di 6 negara, punya pabrik sendiri, itu bagian edifikasi ya. Ya dengan sertifikat terbaru, kita tuh perusahaan Longris tuh punya sampai sertifikat 22.000 loh, itu yang terbaru, itu yang mengenai keamanan safety ya. Nah, jadi teman-teman belajar edifikasi, memberi nilai lebih sehingga orang itu merasa respect dan layak mau mengikuti gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi edifikasi ini bagian nanti kita suatu hari belajar lebih dalam lagi ya. Tapi ini presentasi. Jadi presentasi teman-teman juga harus perlu latihan, karena nggak ada semua orang yang tahu-tahu pinter di bisnis ini, nggak ada. Semua, saya juga jatuh bangun ya, nggak ada yang pinter. Cuman kita belajar untuk terus lebih baik dan lebih baik ya. Nah, di dalam nanti pendalaman, lagi mau belajar pendalaman, di dalam presentasi kita ada yang namanya mencairkan kebekuan, ada yang namanya menemukan hot button ya, dan kemudian kita fokus di sana, dan follow up closing itu seperti ada seperti itu. Nah, ini hari ini saya nggak terlalu bahas, yang penting teman-teman tahu dulu langkah-langkahnya ya, seperti itu ya. Jadi ini nggak terlalu bahas saya. Yang sekarang termasuk nanti kita akan belajar tentang cara follow up dan cara mengatasi penolakan, karena penolakan itu umum di mana-mana, nggak di sini doang ya. Kalau kita maaf ya, kalau yang namanya apalagi misalnya yang hadapannya sama langsung customer itu, hadapin penolakannya luar biasa, bener kan? Artinya contohnya kalau kita lihat yang misalnya buka toko kayak olahraga dan sebagainya, itu kan orang langsung
suruh tes, suruh apa ya, itu penolakannya udah nggak terhitung ya, seperti itu ya, orang enggak gitu ya. Jadi kita bisa mengatasi, kita bisa handle, kita tahu, dan itu lebih baik buat kita, seperti itu. Nah, ini saya lanjutin, kita masuk ke tahap kelima, yaitu tadi saya ulang kembali ya langkah-langkah yang ada di bisnis ini, yaitu pertama kita buat impian kita, kedua kita menggali daftar nama ya, lakukan ya teman-teman ya, ketiga mulai mengundang, kemudian yang keempat lakukan presentasi, yang kelima masukkan orang ke sistem, yaitu mengajak. Jadi kalau teman-teman mau sukses, percaya saya, mau ngajak 500, 100 orang, 200 orang, 300 orang, kalau teman-teman nggak ajak masuk ke sistem, nggak ajak belajar, nggak ada duplikasi, nggak bakalan jadi. Ya, nggak bakalan. Ya karena dia nggak akan ngerti intinya bisnis ini, gitu loh. Ya syukur-syukur dia masih pemakai, syukur-syukur ya. Itu pemakai pun kalau teman-teman rajin follow up, karena pemakai itu biasanya kan tingkat kesetiaannya, loyalitasnya rendah. Nanti ada yang sana nawarin, gue coba lagi, sana nawarin, gue coba lagi, seperti itu ya. Jadi ada follow up-nya juga untuk customer-nya juga. Jadi dasarnya bisnis kita ingat adalah duplikasi. Jadi ngajak orang masuk ke sistem. Itu tahap kelima. Dan tahap keenam yaitu nanti menggunakan alat kerja. Alat kerja kita ini nanti lagi disempurnakan, sementara kita ada yang namanya flip chart, ada namanya starting point. Kalau teman-teman mau buku, saya referensikan, belajarlah buku people skill dulu ya, people skill, kemudian yang punya Les Iblin, kemudian tetap kedua bisa belajar buku mengenai network marketing, itu ada buku Pak Suprapto. Oh ya, dia penetwork juga yang lumayan. Saya lihat dia punya 2 buku. Kalau yang mau ringan yaitu yang menjadi kaya ya, di Rich, nanti saya fotoin deh ya. Jadi ada beberapa, kalau yang mau lebih dalam yang ada di Freedom ya, seperti itu. Jadi ada beberapa yang saya anjurkan teman-teman supaya mendapat pemahaman yang baik ya. Kemudian yang paling berguna, alat yang paling penting itu pertemuan. Pertemuan itu adalah ajang ya, di mana ya Bapak Ibu mau menjelaskan bisnis ini bukan dari sisi Bapak Ibu, bukan dari sisi teman-teman. Karena di pertemuan itu biasanya orang lain yang berbicara, dan orang lain jauh berbicara itu mempunyai kekuatan lebih kuat dari kita. Biasanya kalau kita yang berbicara dianggap kita yang berbohong, kita yang membesarkan. Tapi kalau orang lain yang berbicara itu efeknya berbeda. Makanya sering namanya magic moment ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi udah inget ya, ada 6 langkah. Nah hari ini saya mau teman-teman tulis ini nih. Tadi kemarin saya suruh bawa kertas sama pen. Ayo siapa yang bawa? Ada yang bawa gak? Dari teman-teman ada yang bawa? Paham terakhir ya, nggak ada ya. Nah, gimana kalau di foto atau di screenshot ya. Ini saya pengen benar-benar ya bantu teman-teman untuk berhasil sukses. Tapi sekali lagi saya bilang, sukses itu nggak instan ya. Jangan berpikir ngajak 1-2 orang lantas bisa sukses. Kecuali dapat, memang Bapak Ibu sangat beruntung ya. Artinya dapat langsung 1 orang yang seperti Pak Mulyadi gitu ya. Atau memang langsung dapat orang yang serius menjalankan ini. Nah, karena orang-orang seperti itu datang dari hasil permainan angka ya. Jadi yang kita tahu di bisnis jaringan ini itu hukumnya hukum permainan angka. Ada faktor statistiknya gitu loh. Jadi kalau ngajak 10 orang, teman-teman ngajak 10 orang ini nggak 10-10-nya, mungkin di awal teman-teman masih baru gini, yang bergabung ya 10 dari 10 orang itu yang diajak, yang baru bergabung itu kemungkinannya menurut hukum yang sudah berlaku namanya hukum Pareto itu hanya sekitar 20%. 2 orang, teman-teman. Jadi jangan kaget gitu. Tapi nanti kalau skillnya teman-teman makin tinggi, itu udah naik. Bisa jadi 50%, dari 10 orang saja 5 orang yang udah bergabung. Karena skillnya, tekniknya udah makin tinggi. Ya jadi jangan kaget, jangan lakukan. Nah ini adalah langkah pertama yang saya mau minta teman-teman lakukan.
5 hal penting dalam mewujudkan. Kemudian daftar nama bikin sampai 30. Yang kedua adalah bikinlah daftar janji. Ya, bikin daftar janji. Dan saya siap bantu untuk menjelaskan bisnis ini. Ya, bisa lakukan kan sekarang home meeting belum karena memang kan kita belum selesai PSBB ya. Jadi lakukan ada dulu. Jadwal presentasi saya yang bantu dulu lakukan. Teman-teman. Ya, asal bikin janji saya nih bagi yang memang benar-benar serius ya yang saya bilang, karena kalau menjalankan bisnis ini nggak mau dijalankan serius percuma kok teman-teman, nggak akan hasilnya ada. Tapi kalau teman-teman serius itu hasilnya besar kecil ada ya, hanya tergantung sejauh mana teman-teman memberikan perhatian, memberikan waktu sehingga ini bisa jadi lebih besar, jauh lebih besar lagi seperti itu ya. Kemudian nah ini terakhir dari slide saya yaitu bahwa dalam hidup ini yaitu hasil itu terwujud ketika kita punya tujuan, ada why-nya kita, ada dream-nya kita, plus ada komitmennya kita ya. Untuk komitmennya itu gitu loh. Nah, untuk bangun komitmen itu tadi saya ajak punya buku impian, terus baca buku motivasi ya, pelajari lewat buku juga network marketing. Kemudian selalu atur mood kita dengan baik. Kalau saya tiap hari selain buku saya selalu usahakan dengar musik dulu di pagi hari. Apalagi saya juga ada meditasi ya teman-teman. Mungkin sekarang konteks saya pagi-pagi banget nggak bisa karena bangun tidur, habis itu saya masih ada aktivitas lain dulu, meditasi dulu, baru setelah itu saya kembali ke kerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa menyadari bahwa dengan adanya gabungan dari ini ada hasil. Nah, saya juga mau ngajak teman-teman, yuk kita komit, bukan komit buat hal besar dulu, komit untuk hal kecil buat kita. Kita tulis dulu, mungkin kita di buku kerja long list kita tulis dulu mau jalanin bisnis kita setiap minggu berapa jam. Ya mungkin ada yang karyawan masih kerja, saya tahu salah satu teman saya Bu Helmi luar biasa ya, sambil kerja juga sambil ikut. Jadi buat jam dulu ya, mau setiap hari 1-2 jam lakukan ini gitu loh ya kan. Mungkin kalau ya sebenarnya kalau dihitung kita itu waktunya sebenarnya panjang loh. Bayangkan kita jam kerja kan 8 jam. Kita sebenarnya sehari ada 24 jam kan. Kita tidur 8 jam, lagi 16 jam. Sisanya 8 jam lagi kita di mana ngapain ya gitu loh. Sebenarnya ada. Kalau teman-teman mau benar-benar melihat itu, menggali itu. Ya, sebenarnya ada waktu itu, sebenarnya ada, hanya tergantung prioritas kita ada di mana. Ya, karena biasanya kalau yang memprioritaskan sesuatu pasti dia dapat alokasi waktu. Nah, kalau teman-teman serius jadikan bisnis ini satu peluang yang menghasilkan buat masa depan. Dan saya bilang bisnis ini sangat layak. Karena nggak ada banyak bisnis jaringan yang punya punya platform seperti Longlist, punya pabrik sendiri, punya produk yang berkualitas dan begitu beragam dan punya nilai repeat order yang tinggi. Kemudian yang ketiga punya platform yang dahsyat ya. Platform kita kalau di bisnis lain orang besar baru bisa sponsor orang kecil, nggak bisa orang kecil sponsor orang bisa. Di sistem orang 500.000 aja bisa sponsor orang yang ambil paket Go. Tuhan aja di bisnis Longlist. Kemudian di bisnis Longlist siapapun bisa berhak dapat yang namanya passive income. Walaupun dia ngambil paket kecil atau paket besar, ya itu yang ada di bisnis repeat order dan leadership itu kan nggak terhingga, itu nggak buat platform bisnis yang masih kelas mana, semua bisa berhak seperti itu. Jadi ini platform yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang sangat layak diperjuangkan. Saya bilang nggak apa-apa teman-teman masih kerja, saya nggak bilang habisin waktu kerja buat ini, enggak, tapi orang yang hidup dari bisnis ini ada. Ya, teman-teman kenal Bu Clara ya. Bu Clara itu nggak ada aktivitas lain selain menjalankan Longlist selama 5 tahun ini. Dengan Pak Mulyadi, Pak Ayo yang sekarang Seven Diamond, dia nggak ada jalankan bisnis lain selainkan jalankan bisnis Longlist. Jadi ada orang yang hidup murni dari bisnis Longlist ada. Ya, dan saya bilang dengan penghasilan bisnis Longlist kalau mau konsisten 10 juta mah ada, bisa teman-teman bisa dapatkan. Gitu loh, kalau benar-benar waktunya diberikan mulai dari awal itu loh ya.
Seperti itu. Jadi ini bisnis yang sangat layak dan sangat apa ya namanya berharga untuk diperjuangkan gitu loh. Tapi jangan kita mau tapi kita nggak mau berkorban. Even waktu kita bukan uang loh, bicara bukan uang, bukan. Even waktu kita nggak mau kasih. Ya itu nggak mana bisa di dunia, nggak ada imbalnya seperti itu ya kan, nggak ada freelance ya seperti itu. Jadi kita mau mendapat hasil besar paling nggak juga ada usaha. Nah itu kita mau nggak membuat komitmen berapa jam sih sehari kita mau per minggu, ya paling tidak 10 jam kasihlah ya, 10 jam loh seminggu, padahal sehari waktu luang bisa ada 8 jam ya enggak, mau mengundang berapa orang berminggu ya, seperti itu. Ini buat ini ditulis, teman-teman tempelin di buku. Saya ajarin beli buku satu khusus buat long list, buat daftar janji, buat apa komunikasi ya. Di depannya tempelin teman-teman target teman-teman ya. Apa target goal setiap hari, target goal mingguan gitu. Jadi ini bagian dari bisnis yang saya bilang. Jadi buku long list hari, buku catatan long list dengan buku daftar nama ini nemenin teman-teman terus ya. Di samping mungkin kalau ada flip chart yang mau dipakai ya, sementara flip chart kita masih yang lama belum di-upgrade, akan di-upgrade gitu loh. Nah, lakukan ini, mensponsori berapa orang, melakukan presentasi. Jadi di dalam bisnis ini pun juga ada cara-cara menghitung kinerja gitu loh. Nanti bertahap ya, tapi yang awalnya lakukanlah ini dulu, memulai dan lakukan konsultasi secara rutin. Karena bisnis ini kan Bapak Ibu kan belum paham, ya kan? Jadi dengan mengkonsultasi Bapak Ibu dapat booster juga, dapat dorongan lagi, dapat juga gambaran perspektif dari orang lain yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu, seperti itu. Nah, ini untuk sharing saya hari ini sekian dulu.